Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jadi bulan Juli ini gereja pusat kita Bethany Church Singapura dan gereja-gereja cabang kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup kudus, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Ayo katakan bersama saya, hidup kudus, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. 2, 3, hidup kudus, gaya hidup bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pilihanku, ya. Terinspirasi dari lagu Praise kedua, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ya. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Nah, terinspirasi dari lagu itu, terima kasih Grace memberikan inspirasi untuk saya menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Haleluya. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat 1, kemudian saudara ayat 2, demikian kita saling bergantian. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ayat 2 silakan. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, enggak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ayat 4, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu. Itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seorang singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu latar belakang dari teks ini. Ini kan Hakim-Hakim pasal 14 ya. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 13, satu pasal sebelumnya saudara, maka di sana dijelaskan bahwa kondisi kerohanian bangsa Israel itu semakin hari semakin buruk saudara. Jadi mereka tidak mentaati Tuhan, mereka menyembah berhala dan hidup mereka semakin menjauhi Tuhan. Dan saat itu mereka sedang ditindas oleh bangsa Filistin, saudara. Tapi yang menjadi tragedi atau ironinya, sekalipun bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Filistin, mereka tetap tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka, dan mereka tetap tidak mau mencari Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah begitu nyaman dengan dosa-dosa mereka. Mereka sudah betah hidup di dalam dosa, saudara. Nah, dalam konteks seperti itulah Allah membangkitkan seorang hakim, ya. Kata hakim ini bukan hakim di pengadilan, saudara ya, tapi ini istilah Alkitab. Hakim ini adalah seorang pemimpin, pembebas yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh atau dari penindasan bangsa Filistin pada waktu itu. Dan hakim yang dipilih oleh Tuhan bernama
Simpson. Ini cerita yang saya yakin populer dan saudara yang udah ikut sekolah minggu, kebaktian remaja dan ibadah umum pasti juga udah sering mendengar nama ini ya. Banyak filmnya juga ini, Simpson saudara. Nah hari ini sebetulnya kalau kita baca narasi kisah Simpson itu sangat paradoks sekali. Tapi hari ini khotbah saya mungkin agak beda. Dari paradoks kehidupan Simpson yang saya bilang kontroversial itu tetap ada prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari yang berkaitan dengan hidup kudus. Yaitu tema di bulan Juli ini saudara ya. Ada dua prinsip yang bisa kita pelajari khususnya di teks ini, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 10. Ada dua prinsip kebenaran mengenai hidup kudus yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simpson yang paradoks. Yang pertama saudara, hidup kudus yang bisa kita pelajari adalah hidup yang berbeda dengan dunia. Katakan berbeda dengan dunia, 2, 3, berbeda dengan dunia. Saudara saya baca secara cepat ya, tadi Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3. Atau langsung saya simpulkan aja deh ya. Jadi begini saudara, ini Simpson ini mulai jadi pria dewasa. Dan sebuah hal yang wajar jika seorang pria dewasa itu naksir seorang wanita ya. Jadi enggak ada yang salah. Saudara naksir pria, naksir wanita, wanita naksir pria itu wajar ya. Sangat amat wajar. Nah Simpson juga wajar, dia naksir seorang wanita saudara ya. Tetapi masalahnya wanita yang ditaksir oleh Simpson ini adalah orang Filistin saudara. Dan Simpson berkata kepada orang tuanya, kira-kira kalau saudara bisa baca ini di ayat 2 dan di ayat 3. Kira-kira Simpson ngomong gini, papi mami gitu ya, aku lihat ada gadis Filistin cantik banget. Aku suka deh sama dia, ambillah dia jadi istriku. Kira-kira gitu bahasanya, ambillah dia jadi istriku atau berikanlah apa yang aku inginkan. Apa yang aku mau, aku pingin dia jadi istriku. Nah saudara mungkin agak kaget kenapa Simpson minta orang tuanya ambil gadis Filistin itu jadi istrinya. Jadi saudara harus tahu bahwa dalam budaya kuno pada waktu itu budaya yang ada adalah budaya perjodohan saudara ya. Jadi sekali lagi ini konteksnya di masa itu di budaya kuno waktu itu. Kenapa Simpson minta kedua orang tuanya untuk mengambil wanita Filistin ini? Karena pada waktu itu mereka hidup dalam budaya perjodohan. Berapa banyak dari saudara yang masih rindu dijodohkan? Enggak ada lagi ya, karena hari ini kita udah gak mau lagi budaya jodoh menjodohkan saudara ya. Nah dan saya yakin ketika orang tua Simpson mendengar permintaan atau keinginan dari anaknya ini saudara, saya sangat amat yakin orang tua Simpson itu sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa. Kenapa? Saudara, bangsa Filistin itu adalah bangsa yang menindas bangsa Israel. Itu penjajah yang membuat bangsa Israel itu hidupnya sengsara, saudara. Dan orang tua Simpson itu tahu kalau Allah itu pilih Simpson sebagai leader, sebagai hakim, sebagai pemimpin yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Tapi ini kok Simpson malah mau menikah sama orang Filistin, saudara. Saya yakin itu orang tuanya shock, sedih dan kecewa. Itu sebuah permintaan yang menurut saya sangat keterlaluan dari seorang leader, pemimpin yang bernama Simpson. Dan kalau sudah lihat di ayat 3 respon dari orang tuanya nih. Nak, apa enggak ada di antara seluruh bangsa Israel seorang perempuan sampai engkau mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu, apa udah gak ada lagi wanita Israel? Banyak banget Simpson, wanita Israel tuh banyak kok punya banyak pilihan. Apa udah gak ada lagi wanita Israel sampai engkau pilih bangsa yang menindas Israel sebagai istri kamu. Kamu pilih, ini ada kata kunci yang penting, orang yang tidak bersunat itu. Katakan tidak bersunat, 2, 3, tidak bersunat. Nah kenapa saya sebut ini kata kunci? Ini kata penting saudara. Karena pada waktu itu sunat merupakan tanda perjanjian dengan Allah. Jadi pada waktu itu dalam budaya itu saudara, sunat itu adalah tanda covenant. Bahwa umat
Ya, umat Israel itu adalah umat yang punya perjanjian dengan Allah. Mereka adalah umat kepunyaan Allah. Mereka adalah umat Allah dan tandanya adalah sunat. Jadi ketika orang tuanya keberatan dengan permintaan Simson ini bukan masalah rasial, rasis, bukan. Ini bukan masalah rasial, ini masalah rohani. Ini masalah rohani. Enggak ada masalah kalau mau menikah dengan orang yang beda ras. Tapi ini masalah rohani. Ini masalah pusat hidup yang terutama dalam hidup. Karena hukum yang pertama dari 10 hukum Tuhan, kalimatnya berbunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan Simson tahu kebenaran itu, tapi dia tetap ngotot, dia tetap ngeyel, dia tetap bersikeras minta, dia paksa orang tuanya untuk menikahkan dia dengan gadis Filistin yang ia suka. Lihat 2 kali dia ngomong, ambillah dia sebab dia kusukai. 2 kali saudara, ngotot. Wow. Dari sini kita bisa lihat watak Simson ya saudara ya. Makanya saya bilang sebenarnya ini cerita paradoks, tapi ada prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari. Nah saudara, saya mau berhenti dulu di sini karena saya mau bagikan 2 aplikasi dari ayat-ayat ini saudara. Ada 2 aplikasi yang saya mau share kepada saudara secara praktis. Yang pertama nanti aplikasi pribadi dan yang kedua adalah aplikasi bersama. Kita mulai dari aplikasi pribadi. Saudara, aplikasi pribadinya apa saudara ya? Ini prinsip yang penting ya, dan ini prinsip hitam putih bukan abu-abu. Ini bukan gray area, ini prinsip hitam putih. Alkitab jelas kasih clear esensi, gak bisa diganggu gugat. Apa prinsipnya? Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berada dalam hubungan yang intim, pernikahan dengan orang yang tidak percaya. Ini bukan abu-abu, ini hitam putih, clear gak boleh. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jelas. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat 2 Korintus, ini terkenal ya, biasanya kalau lagi sharing LSD, Evan Mai sharing juga nih kayaknya ya, 2 Korintus 6 ayat 14 ini sangat sering ya kalau orang sharing tentang love, sex and dating. Mari kita baca 2 Korintus 6 ayat 14, 2-3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Nah saudara dikasih Tuhan, kalimat pasangan yang tidak seimbang, ini sebenarnya konteksnya nggak cuma bicara pernikahan ya. Sebenarnya ini konteksnya waktu itu di Korintus ada banyak rasul-rasul palsu yang mengajarkan Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus. Jadi ini sebenarnya konteksnya nggak cuma bicara soal pernikahan, tapi memang kita bisa juga bicara soal pernikahan dengan kalimat pasangan yang tidak seimbang ini, saudara ya. Nah jadi ini, ini ada bahasa Inggrisnya lebih bagus, unequally yoked ya. Cooknya itu nggak equal. Cooknya itu nggak equal. Cook tahu ya, biasa kalau hewan bajak sawah itu sapi ada 2 cook yang berjalan, itu cooknya itu harusnya equal supaya jalannya barengan, ya kan? Kalau sapi ke kanan partnernya juga ke kanan. Kalau satu ke kiri ya partnernya juga ke kiri. Itu equal. Tapi ini tidak equal, tidak seimbang. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, ya nggak bisa bajak dong sawah. Kalau ada 2 sapi tapi kontras, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, ya itu penunggangnya gimana, bingung lihat sapinya ya. Dua-duanya nggak equal ya, dua-duanya nggak seimbang ya. Saudara bisa ngerti analogi seperti itu, kan harus jalannya harmonis, bareng-bareng gitu loh, equal, seimbang. Nah ini tidak seimbang saudara. Nah ini bicara apa? Sekali lagi ini memang bisa bicara banyak hal konteksnya, tapi secara spesifik kalau kita bicara mengenai relationship saudara, maka kata seimbang di situ itu bicara core belief dan core values. Core belief dan core values. Apa itu? Sebagai manusia kita punya ini 2 core ini saudara ya. Yang pertama core belief. Orang Kristen itu core beliefnya jelas. Siapa pusat hidup kita? Halo? Siapa yang terutama dalam hidup kita? Halo? Jelas Allah Tritunggal.
Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sekarang lagi ramai di YouTube, Yesus bukan Allah ya. Aduh, udah mulai kacau-kacau ini sekarang. Saudara harus hati-hati lihat khotbah-khotbah di YouTube, saudara ya. Ini pendeta terkenal sekarang mengklaim dia menolak Tritunggal. Ini pendeta terkenal. Padahal jelas kalau kamu menolak Tritunggal, kamu bukan Kristen. Udah jelas, karena Alkitab berkata ciri yang paling jelas dari iman Kristen, Allah kita itu Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu hakikat, setara dan sejajar. Sehakikat, setara dan sejajar. Katakan bersama 2, 3, sehakikat, setara dan sejajar. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, core belief itu bicara mengenai pusat hidup kita. Pusat hidup kita jelas Allah Tritunggal, bukan yang lain. Oke? Otoritas tertinggi dalam hidup kita sebagai orang Kristen jelas Alkitab, bukan yang lain. Ini udah gak bisa diganggu gugat, saudara. Kalau saudara ganggu gugat ini, saudara bukan Kristen. Ya, karena ini jelas sekali Alkitab adalah otoritas tertinggi dan pusat hidup kita yang menjadi segala-galanya buat hidup kita, sumber kehidupan, sumber keamanan, sumber keberhargaan, sumber kebahagiaan, sumber kepuasan hidup kita adalah Allah, Tuhan. Ini core belief. Lalu ada yang kedua yaitu core values. Saudara, core values ini dari core belief. Jadi kalau saudara Alkitab, otoritas tertinggi dalam hidup saudara, maka values atau nilai-nilai dalam hidup saudara itu pasti sesuai dengan Alkitab. Pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau saudara lagi PDKT, ya saudara lagi deketin, saudara harus jelas core belief-nya itu apa. Ya, saudara jangan bilang semua agama sama. Saudara dalam pernikahan, Kristen jelas monogami, tapi ada kepercayaan lain poligami. Enggak sama, saudara. Saudara jangan bilang sama, tidak sama. Saling bertentangan, ya, saling bertentangan. Nah, saudara, nilai-nilai ini juga penting kalau saudara lagi PDKT ya. Kan PDKT itu proses pengenalan kan sebelum saudara jawab yes gitu ya. Sebelum saudara jawab yes, saudara kan perlu screening dulu orang yang lagi deketin saudara ini atau orang yang saudara taksir ini, core belief-nya apa, core values-nya apa. Dia seorang yang mengasihi Tuhan enggak? Dia sudah lahir baru belum? Dia punya kerendahan hati enggak? Kalau lagi menghadapi masalah dia mau mengampuni enggak? Itu saudara harus screening siapa sahabat-sahabatnya. Terus tahu pergaulannya sama siapa aja. Dia menghormati orang tuanya enggak, menghormati keluarganya enggak, sopan enggak, bisa dipercaya enggak, bertanggung jawab enggak, punya self control enggak, itu semua buah roh. Buah roh itu harus di screening. Kalau ada orang lagi deketin saudara, saudara harus banyak buat pertanyaan saudara. Ya, ini seimbang atau enggak? Ya core belief dan core values-nya. Kira-kira kalau saudara akan menikah dengan orang ini masa depan saudara seperti apa itu bisa ditebak. Bisa. Ditebak kalau sudah punya yang namanya level testing time. Jadi ada waktu untuk menguji core belief dan core value. Seorang yang pelit atau seorang yang murah hati. Cinta uang atau cinta Tuhan. Itu harus dicek, saudara, harus ada checklistnya. Sebelum saudara berkata yes. Dan kalau orang ini core belief dan core values-nya tidak seimbang, maka saudara harus cut hubungan itu. Ya, jangan pernah dilanjutkan dan jangan coba-coba berkompromi. Nanti kita berdoa supaya Roh Kudus jamah hatinya. Ya, sehingga ini kan pacaran penginjilan. Wis, pacaran penginjilan ya, bahasanya bahasa rohani. Ini pacaran penginjilan ya. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya malaikat Tuhan datangi dia ya. Kemudian dia bertobat dan lain sebagainya. Jangan coba-coba, saudara. Ya, jangan coba-coba. Ini prinsip clear, hitam putih. Jangan membangun hubungan intim dengan orang yang tidak percaya. Ini berlaku dengan dalam bisnis. Sebenarnya sekali lagi aspeknya nggak cuma pernikahan. Dalam bisnis, dalam relationship lainnya pun jangan sampai keintimanmu bersama dengan orang-orang yang core belief dan core values-nya tidak seimbang. Karena itu akan menghancurkan, karena akan banyak konflik nanti. Pasti akan banyak konflik. Dan kalau saudara tetap paksakan, maka pasti ada salah satu yang akan mengalah. Kalau saudara Kristen, saudara tahu tujuan hidup saudara Yesus Kristus ya. Saudara tahu pusat hidup saudara Yesus Kristus. Tapi kalau saudara paksa bangun hubungan dengan orang yang tidak percaya, nanti saudara pasti akan beradaptasi dengan dia dan saudara geser Yesus sebagai yang terutama. Lihat aja. Lama-lama saudara bukannya dipengaruhi,
bukannya mempengaruhi, saudara malah dipengaruhi. Dan akhirnya saudara akan menggeser karena saudara harus beradaptasi dengan orang itu. Ini khususnya wanita, ya, khususnya wanita. Oleh karena itu, sejak awal saudara harus tegas. Orang Kristen, orang percaya tidak boleh memiliki hubungan yang intim, khususnya dalam pernikahan dengan orang yang tidak percaya. Katakan amin. Mantap. Yang kedua, saya mau share mengenai aplikasi bersama. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai dunia. Ya, nggak boleh. Khususnya nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, pada zaman Simpson, ini sekarang saya cerita narasi teksnya ya. Pada zaman Simpson, saudara, itu bangsa Israel, sekali lagi bangsa Israel itu umat Tuhan. Mereka punya covenant dengan Allah. Ya. Tapi saudara, bangsa Israel ini mulai mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai bangsa Filistin dalam kehidupan mereka. Sehingga sekalipun bangsa Filistin itu penjajah, tapi bangsa Israel tidak mau melawan. Bangsa Filistin itu harusnya dilawan karena penjajah. Tapi yang aneh, bangsa Israel enggak melawan. Simpson juga sama aja. Ya, saudara, ini aneh sekali. Yang namanya penindas harusnya dilawan. Tapi enggak, bangsa Israel itu hidup dengan harmonis sama bangsa Filistin, saudara. Artinya mereka sudah mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai hidup orang Filistin yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Michael Wilcock bilang tidak ada yang namanya hidup berdampingan secara harmonis antara gereja dengan dunia. Karena di mana tidak ada konflik itu artinya dunia telah mengambil alih. Kalau saudara sebut gereja, orang percaya, umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, saudara nggak mengalami konflik dengan dunia ini, itu artinya dunia telah mempengaruhi saudara. Saudara sudah jadi sama, serupa dengan dunia. Makanya saudara merasa fine, nggak perlu ada konflik dengan apapun. Karena saudara berarti sudah masuk serupa dengan dunia. Bahaya kalau sampai seperti itu. Karena bagaimanapun juga tension itu harus selalu ada seumur hidup kita. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sedangkan dunia ini masih di bawah kuasa si jahat. Dan nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai hidup berdosa. Melawan Tuhan, yang pusatnya adalah me, myself, and I. Itu nilai-nilai dunia, self-centered. Sedangkan kita, value, motivasi, tujuan, dan pusat hidup kita itu God-centered. Dari dia, oleh dia, bagi dia. Kemuliaan sampai selama-lama itu konflik, saudara. Konflik seharusnya. Tapi kalau kita nggak ngerasakan konflik itu, kita nggak rasakan tension itu, berarti kita udah jadi serupa dengan dunia. Sama dengan bangsa Israel. Mereka nggak konflik lagi sama Filistin karena mereka udah serupa dengan Filistin, saudara. Itu sebabnya tadi kalau sudah baca ayat 4, Tuhan harus cari gara-gara dengan Filistin. Karena bangsa Israel sudah mulai nyaman dengan dosa. Mereka sudah mulai betah, itu sebabnya tadi ayat 4 Tuhan cari gara-gara. Supaya bangsa Israel sadar kalau mereka itu bangsa yang kudus. Nah saudara, Imamat pasal 20, ini kita ngomong kekudusan kan tema bulan Juli tentang kekudusan ya. Imamat pasal 20, bangsa Israel itu adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Bukan karena bangsa Israel lebih baik dari bangsa lain ya, bukan. Bangsa Israel itu gak layak dan gak pantas saudara. Tapi karena kedaulatan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, dari sekian banyak bangsa, Tuhan pilihnya Israel. Saudara gak bisa ganggu gugat, itu kalau saya boleh pakai kata suka-sukanya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tuhan pilih Israel dan Tuhan pisahkan, khususkan Israel menjadi bangsa yang kudus. Saya bacakan ya, Imamat 20. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Memisahkan, set apart, itu arti kekudusan, itu arti kudus. Dipisahkan.
Ya, ayat 26 kita baca bersama 23. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Inilah arti kudus, suci. Dipisahkan, dikhususkan supaya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi bangsa Israel itu dipercaya oleh Tuhan Allah untuk memegang standar kekudusan Tuhan supaya bisa jadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Tapi di zaman Simson ini Israel meninggalkan Tuhan dan mereka jadi sama dengan bangsa Filistin. Ini sebuah tragedi, saudara. Itu sebabnya kita pun harus berhati-hati. Karena sebagai gereja, orang-orang percaya, kita juga disebut orang-orang kudus, bangsa yang kudus, sama dengan Israel, saudara. Kita juga dipilih dan dikhususkan untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya udah khotbah ini sebulan ya saudara tentang gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang telah dikuduskan oleh darah pengorbanan Yesus. Sehingga kita ini menjadi milik kepunyaan Allah, kita menjadi orang-orang kudus. Kita dipisahkan, dibedakan dan dikhususkan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Khotbah saya minggu lalu, hidup bagi Allah, ya, hidup bagimu. Nah saudara, itu sebabnya kita harus ngerti prinsip ini sangat penting, bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu sangat clear, itu bukan gray area, itu hitam putih. Kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia, ini nggak bisa dinegosiasi saudara. Ini sangat clear ayatnya, esensi. Nggak boleh serupa dengan dunia. Motivasi, tujuan, nilai-nilai hidup, orientasi, dan pusat hidup kita, cara berpikir kita, cara kita ngambil keputusan, cara kita mengelola keuangan, cara kita membangun hubungan, cara kita pacaran, cara kita membangun keluarga, cara kita berbisnis. Cara hidup kita nggak boleh serupa dengan dunia. Harus sesuai Alkitab. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Memang resikonya bisa terjadi ya. Minggu lalu saya cerita ketaatan itu memang ada resiko, tapi ketaatan kepada Tuhan itu selalu benar. Itu sebabnya pilihlah ketaatan kepada Tuhan. Beresiko, tapi ada favor, ada perkenanan Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, kita baca bersama, 2, 3. Sebab ada tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sorry, ini saya kayaknya ayatnya sama ya, yang saya ketik di sini. Jadi saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Berarti ini sebuah proses ya. Secara posisi kita sudah kudus, tapi secara pengalaman belum. Makanya diproses day by day ya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kita nggak tahu meninggal dunianya kapan ya saudara ya. Bisa cepat, bisa lama. Jadi selama kita hidup, kita terus mengalami progressive sanctification saudara ya. Kita harus berbeda dengan dunia. Bilang kanan kiri, kamu harus beda dengan dunia. Amin, saudara, amin. Haleluya. Saudara itu garam dan terang dunia. Kalau saudara jadi serupa dengan dunia, saudara udah garam yang udah gak asin. Terang yang jadi gelap, saudara ya. Udah gak ada manfaatnya hidup kita. Kalau kita udah gak beda dengan dunia, kita udah gak ada manfaatnya, gak berguna hidup di dunia ini. Saudara mendingan check out aja. Ya mendingan minta Tuhan panggil aja, udah gak ada gunanya soalnya, ngapain gak ada gunanya. Garam kalau menjadi udah gak asin itu udah kehilangan keasinannya, garam itu jadi hamba, diinjak-injak orang, dibuang orang. Ngeri loh itu Tuhan Yesus ngomong. Itu berarti hidup kita udah useless, mendingan minta check out aja. Gak ada gunanya soalnya kita ada di dunia ini kalau kita hidupnya gak menghasilkan dampak gitu yang berbeda dengan dunia ini. Maka gak ada yang menarik lagi dengan kekristenan. Karena sama dengan dunia, apanya lagi yang menarik. Yang ada kita jadi bahan tertawaan dunia, alah sama aja. Cara pacarannya sama, cara kerjanya sama, cara kuliahnya sama, ya nipu-nipu juga, bohong-bohong juga, ya rusak-rusak juga. Kita jadi bahan tertawaan saudara. Itu sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus, jangan sampai gereja kehilangan fungsinya. Marilah kita tetap pertahankan keasinan dan terang Tuhan dalam hidup kita, amin. Luar biasa.
Yang kedua, saudara, yang terakhir, haleluya. Hidup kudus itu artinya kita berpegang pada kebenaran. Katakan berpegang pada kebenaran, 2, 3, berpegang pada kebenaran, ya, berpegang teguh. Nah saudara, sekali lagi kisah Simpson ini paradoks, tapi saya tetap dapat prinsip kebenarannya. Dan itu kok cocok banget sama lagunya Grace ya. Jadi saya rasa sehati sekali ya dengan lagu tadi pilihanku. Nah saudara, di ayat 5, jadi pergilah Simpson sama ayah ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, itu ada seekor singa muda yang mengaum. Singanya ngaum, haum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas Simpson sehingga singa itu dicabik-cabiknya dengan tangan kosong, saudara. Simpson cabik kayak dia cabik anak kambing dengan tangan kosong loh saudara. Nah tapi ada satu kalimat yang menarik perhatian saya. Simpson tidak menceritakan peristiwa itu kepada ayah dan ibunya. Ini menurut saya aneh. Saudara coba ya kita bayangin. Ada singa nih datengin kita. Ngaum. Wow. Ini singa loh ya, bukan kelinci. Ini singa. Lalu saudara hajar singa itu dengan tangan kosong. Itu keren gak? Halo? Patut diviralkan gak? Halo? Patut diviralkan gak? Patut diviralkan. Kalau mau Instagram, belum ada sih ya zaman itu ya. Itu live streaming. Karena apa? Itu keren banget. Simpson hajar singa dengan tangan kosong, itu waduh, itu patut diviralkan. Maksud saya, Simpson tuh harusnya cerita sama orang tuanya mengenai peristiwa keren dalam hidupnya di mana dia habisin seekor singa hanya dengan tangan kosong. Tapi kok dia nggak cerita ya? Sudah merasa aneh nggak sih nih si Simpson ini? Dia simpan itu peristiwa yang keren banget, yang supra alami kalau saya bilang ya, supranatural ya gak sih, hajar singa dengan tangan, supranatural gak sih? Tapi dia gak cerita, saudara tahu gak kenapa dia gak cerita? Dan itu 2 kali dia begitu loh, nih ayat 9 juga gitu, tidak diceritakan. Ayat 9 itu jadi dia yang ayat 9 ini ceritanya gini ya, biar cepat aja ya. Jadi Simpson pertama dia gak cerita itu ya, dia bunuh singa itu dengan tangan kosong. Yang kedua dia mau merit sama wanita Filistin yang dia suka tuh kan. Terus di tengah jalan dia lihat lagi bangkai singa yang dia habisin dengan tangan kosongnya itu. Tapi di bangkai singa itu saudara, itu ada madu di dalamnya. Simpson ambil dong madunya, terus dia makan. Terus dia kasih ke orang tuanya madu itu. Tapi dia gak cerita sama orang tuanya dari mana asal madu itu. Itu dia kasih gitu ke orang tuanya. Jadi ada kawanan lebah di kerangka singa itu dan juga ada madu. Tapi dia gak cerita lagi sama orang tuanya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Simpson. Nah saudara ini kasih Tuhan, kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 13, nanti saudara baca di rumah ya. Maka Simpson ini orang khusus. Simpson itu disebut Nazir Allah. Nazir Allah. Ada 3 doang dan salah satunya Simpson. Nazir itu dari kata nazar ya, nazar tau gak? Janji, sumpah. Jadi nazir itu dalam bahasa Ibrani, kata Ibraninya itu adalah orang yang dipisahkan ya, sama dengan kata kudus ya. Orang yang dipisahkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah, itu artinya nazir. Dan seorang nazir itu terikat sumpah. Jadi ada 3 sumpah nazir saudara, sumpah nazar, janji, sumpah kepada Allah itu ada 3. Nah saudara nanti baca sendiri di rumah ya, saudara bisa baca bilangan 6 ayat 1-5, Hakim-Hakim 13 ayat 1-25, itu ada 3 sumpah nazir yang harus ditaati. Yang pertama tidak boleh potong rambut, yang kedua nggak boleh minum hasil anggur, yang ketiga nggak boleh sentuh bangkai. Nggak boleh sentuh mayat, bangkai binatang nggak boleh. Dari sini kita mulai ngerti kenapa Simpson gak mau cerita ke orang tuanya kalau dia bunuh singa dengan tangan kosong dan dia ambil madu dari bangkai singa. Berarti dia sentuh itu. Ya, saudara dia sentuh yang dilarang, sumpah nazirnya itu dilanggar 2 kali sama Simpson, saudara. Berarti bagi dia gak penting nazir. Gak penting sumpah nazar kepada Allah, gak penting.
dilanggar juga gak apa-apa. I'm fine, I'm okay. Aku tetap baik-baik saja kok, melanggar sumpah pun aku baik-baik aja. Yang penting orang tua aku tidak tahu, aku gak kasih tahu. Tapi aku baik-baik aja, gak ada yang masalah. Itu yang ada dalam pikiran Simson, saudara. Dari sini kita bisa ngerti bahwa Simson gak pernah mengasihi Tuhan ya. Dan dia menganggap Tuhan itu gak penting buat hidupnya. Tuhan itu bukan yang terutama buat hidupnya. Yang terutama buat hidupnya adalah hasrat keinginanku terpuaskan. Aku mau nikah sama orang yang Tuhan larang, hajar bleh. Aku mau melanggar, aku sentuh mayat, hajar bleh. Aku ambil madu dari bangkai binatang yang dilarang Tuhan, hajar. Gak masalah melanggar, gak apa-apa kok. I'm still okay. Aku baik-baik aja, it's okay. Hati-hati dengan kalimat it's okay. Ya itu bisa macam-macam konteksnya. Nah saudara dikasih Tuhan, lalu ini yang bikin saya ayat 10. Jadi si Simson itu tetap married sama wanita Filistin yang jelas-jelas dilarang saudara ya. Dia tetap hajar, dia tetap langgar. Dan ini yang bikin sedih di ayat 10 dikatakan di pesta, dikatakan Simson mengadakan perjamuan. Nah memang kalau kita pakai bahasa Indonesia perjamuan kan bisa perjamuan apa aja kok Dedi. Tapi kalau sudah lihat bahasa Ibraninya, kata perjamuan ini itu adalah pesta minum anggur. Bahasa Ibraninya itu mitsheh. Perjamuan itu bahasa Ibraninya itu mitsheh, artinya pesta minum anggur. Simson kan gak boleh minum anggur, iya. Tapi dia langgar lagi, sumpah nazirnya 3 kali. Saudara, dari sini kita mulai bisa, sebentar lagi saya akan selesai ya, kita mau coba belajar ya sesuatu. Ini sekali lagi ini sebenarnya kisah Simson ini paradoks ya. Tapi sekali lagi kita tetap bisa menemukan prinsip kebenarannya di sini saudara ya. Ada 2 yang perlu kita waspadai, 2 keputusan fatal kali ya mungkin kalimat saya ya. Ada 2 hal yang hati-hati sekali saudara ya. Yang pertama yaitu kompromi. Katakan kompromi, 2, 3. Saudara ini, ini kata yang fatal sekali saudara. Fatal kalau kita hidupi ini jadi sebuah kebenaran. Gak apa-apa kompromi itu. Semua orang melakukannya kok dan mereka baik-baik saja. Mereka tetap kaya raya, keluarga mereka harmonis, keuangan mereka banyak. Gak masalah kompromi sedikit-sedikit, ngelanggar sedikit-sedikit mah gak apa-apa hari gini. Gak melanggar firman Tuhan mana bisa kaya, gak melanggar firman Tuhan mana bisa sukses, gak melanggar firman Tuhan mana bisa nikah kamu kalau caranya kaku begitu. Gak bisa, hati-hati sekali saudara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena itulah belief systemnya Simson. Itu belief systemnya Simson. You do what you think and you think what you believe. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya hasil dari kepercayaan kita, core belief dan core values kita saudara. Ya, kompromi ini yang berakibat fatal. Saudara tahulah akhir hidup Simson, dia di penjara, matanya dicungkil, jadi bahan tertawaan sama bangsa Filistin, tahu ya? Ya, karena dia kompromi saudara, karena dia kompromi. So harus hati-hati dengan orang yang ngomong bohong-bohong dikit gak apa-apa lah bro. Pornografi dikit-dikit gak apa-apa lah, pacaran gak seiman dikit-dikit gak apa-apa lah, belum tentu nikah sama dia kok. Udah iseng lah, pacaran lah, gak seiman, gak apa-apa, baik-baik aja kamu ya. Nikah kan belum tentu nikah juga gak apa-apa gak seiman, ya kan? Iya kita kan Bhinneka Tunggal Ika, itu toleransi bukan kompromi. Halo, beda toleransi sama kompromi. Kalau toleransi kita menghormati perbedaan, ya kan? Kita harus dong toleransi dong. Kita kan hidup di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika kan? Berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Tapi ini bukan soal toleransi, saudara. Ini soal kompromi, di mana saudara sudah mulai menyatukan. Ya, ini beda, saudara. Di mana saudara sudah mulai melanggar prinsip yang esensi dari firman Tuhan. Itu artinya kompromi. Dan saudara tahu nggak? Itulah yang jadi tipu muslihat iblis untuk menghancurkan manusia pertama jatuh dalam dosa. Ini terkenal ya, Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6.
Ular ngomong apa di ayat 4 saudara? Ular berkata ke perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Melanggar firman Tuhan itu gak apa-apa. Padahal Tuhan bilangnya apa saudara? Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk itu, Tuhan ngomongnya gini loh, pastilah engkau mati. Pasti. Tapi ular bilang apa? Nah, ular ini mulai melemahkan otoritas firman ya. Orang Tuhan bilangnya pastilah engkau mati. Itu hitam putih, bukan gray area. Pasti mati kalau kamu langgar. Tapi ular bilang sekali-kali kamu gak akan mati. Kompromi. Tuhan itu insecure, ngelarang-larang kamu, posesif tuh dia. Tuhan tuh gak mau kamu itu jadi seperti Tuhan. Tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk ini, kamu gak akan mati. It's okay. It's okay, gak apa-apa kok, makan aja. Nanti kamu malah keren, kamu jadi Tuhan. Kalau tadinya Tuhan yang menentukan standar baik buruk, sekarang kamu yang menentukan standar baik buruk. Tuhan mah geser aja. Kamu yang jadi Tuhan, keren kan Hawa? Langsung Hawa mikir, iya keren juga ya kalau gue yang jadi Tuhan ya. Kalau selama ini harus taat ya ngikutin baik buruknya dari Tuhan kan. Sekarang aku yang menentukan baik buruknya. Karena aku sudah punya pengetahuan akan baik dan buruk. Yes! Keren kamu sudah mengalami enlightenment kata si ular ya. Ini bahasa saya sih. Kamu sudah mengalami enlightenment Hawa. Ayo langgar sekarang, siap. Akhirnya Hawa langgar saudara. Bukan enlightenment itu. Itu adalah tipu muslihat. Yang akhirnya kita semua tahu, Hawa apakah jadi sama seperti Tuhan saudara? Yang ada Hawa malah mengalami keterpisahan. Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Maut, upah dosa adalah maut. Tapi saudara coba lihat ayat 6 deh. Ini mirip sama Simpson ketika ngelihat gadis Filistin saudara. Jadi si Hawa itu ngelihat ya buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu ngomongin apa? Mata. Ya, itu dilarang Tuhan ya, dilarang Tuhan. Sama Filistin tuh dilarang Tuhan kan. Tapi Simpson ngelihat cakep banget nih gadis. Jadi dia tuh udah kayak buta ya. Love is blind, setuju? Love is blind or lust is blind. Ya hati-hati, love dengan lust mirip-mirip tapi beda. Nah jadi Simpson ini udah buta lah sama gadis Israel. Padahal pasti gadis Israel tuh banyak yang cantik saudara. Ya iyalah. Tapi Simpson udah gak mau. Aku maunya yang ini. Kayak anak kecil kayak si Eleno tuh ya. Gitu kayak Simpson kayak gitu tuh. Ngotot aja ya. Pokoknya harus yang ini. Nangis. Wah itu anak saya kan gitu. Mau yang ini. Ya Simpson juga gitu sama papa mamanya. Harus nikah sama Filistin. Israel cantik-cantik, gak mau Israel, maunya Filistin. Tapi melanggar firman Tuhan, gak apa-apa melanggar firman Tuhan. Sekali Filistin tetap Filistin. Ya, itu Simpson kayak begitu. Itu apa? Sama Hawa juga gitu. Mata saudara, ya ini lihat nih. Sedap kelihatannya dan menarik hati. Ini sama nih kayak si Simpson. Jadi saya lihat nih paralel udah manusia pertama sama Simpson, itu prinsipnya sama saudara. Dan memang itu tipu muslihat iblis yang sampai hari ini masih tetap dipakai. Saudara harus hati-hati loh. Saya cukup banyak melihat teman-teman saya hilang sudah dari peredaran gara-gara pasangan hidup. Udah gak ada pelayanan, udah gak jadi Kristen bahkan. Meninggalkan Tuhan, udah cinta uang dan lain sebagainya. Banyak case-nya banyak saudara. Dalam pelayanan pastoral. Jangan bilang ini prinsip sepele, ini prinsip serius. Bukan prinsip sepele saudara. Ya ini prinsip serius. Makanya saudara harus jadi seorang yang tegas di awal. Tidak kompromi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Lanjutkan. Tak ingin kompromi. Amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Gak bisa. Aku gak mau mendukakan hati Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir saudara adalah macet, boleh tolong bantu saya. Yang kedua adalah Simpson, keputusan fatal adalah dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti kata hatinya, ya, desire-nya saudara. Hawa nafsu, epitemia bahasa Yunaninya, a longing, a desire especially for what is forbidden.
Keinginan akan sesuatu yang dilarang, keinginan sesuatu yang terlarang, keinginan untuk melanggar apa yang dilarang. Itulah hawa nafsu. Enggak ada yang salah dengan keinginan ya saudara ya. Kita kan manusia makhluk personal. Punya keinginan itu wajar, enggak salah. Saudara kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya keinginan, itu enggak salah. Tapi saudara harus hati-hati ya. Karena ada quotes yang bilang just follow your heart. Hati-hati dengan kalimat just follow your hearts. Ikuti aja kata hatimu. Ikuti saja dorongan hatimu. Kalau kamu suka, ambil aja. Sekalipun itu terlarang, enggak apa-apa. Yang penting kamu suka enggak? Suka. Merugikan orang lain enggak? Enggak. Ambil. Hati-hati. Saudara, hati-hati. Karena Simpson ngikutin quotes itu, just follow your heart. Dia ngikutin saudara kata hatinya. Meskipun dia tahu sentuh bangkai binatang nggak boleh, tapi kata hatinya bilang nggak apa-apa, sentuh aja. Ambil madu dari bangkai binatang nggak boleh, nggak apa-apa, ambil aja. Menikah dengan orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup nggak boleh, nggak apa-apa, nikah aja. Just follow your heart. Itulah Simpson, ngikutin kata hatinya. Saudara harus berhati-hati saudara, karena Tuhan Yesus bilang gini, Matius 16 ayat 24, bagi kita yang setuju dengan just follow your heart, saudara harus lihat Matius 16 ayat 24. Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita baca 2-3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Termasuk menyangkal kata hati, hawa nafsu yang melanggar firman Tuhan enggak? Halo? Iya. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saudara Yesus enggak bilang, oh kamu ikutin aja kata hatimu. Enggak. Ikuti aja hawa nafsumu. Enggak. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri. Pikul salib dan ikut aku. Saudara ini ada sebuah quotes yang bagus ya saudara ya. Umat Kristus, orang kudus kita semua, bukanlah mereka yang hidup kompromi dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri atau dorongan hati, kata hati impulsif ya. Impulsif itu ngikutin dorongan hati. Itulah Simpson. Melainkan umat Kristus adalah mereka yang berpegang teguh pada kebenaran dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan ini dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Simpson tidak praktekin, tapi Tuhan Yesus praktekin. Tuhan Yesus itu tidak kompromi dengan dosa. Dan Tuhan Yesus itu tidak mengikuti kata hatinya. Di Taman Getsemani, saudara tahu kata hatinya Tuhan Yesus? Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kasih tahu kata hatinya. Tuhan Yesus bilang gini sama Bapa di surga, Bapa, kalau boleh, ini kata hatinya Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini maunya Tuhan Yesus. Karena berat banget salib itu saudara. Yesus tahu dia bakal ditelanjangi, dia bakal dimakotai duri, dia akan tahu. Makanya dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalimatnya gak selesai. Tuhan Yesus bilang gini, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus gak ngikutin kata hatinya. Dia gak ngikutin dorongan hatinya. Dia mengikuti kehendak Bapa di surga. Simpson gagal, Tuhan Yesus berhasil. Saudara kita sangat bersyukur karena kita punya teladan yang sempurna. Yaitu Tuhan Yesus saudara ya. Hari ini kita belajar 2 prinsip kebenaran saudara mengenai hidup kudus. Saya undang para pelayan maju ke depan. Apa sih hidup kudus itu saudara? Apakah hidup kudus berarti kita jadi orang yang aneh gitu ya, jadi orang yang mengisolasi diri, nggak mau kerja, nggak mau kuliah, nggak mau menikah? Bukan, Tuhan nggak panggil kita jadi orang aneh seperti itu. Tuhan nggak panggil kita untuk mengisolasi diri dari kehidupan sehari-hari. Saudara menikahlah, saudara berkeluargalah, saudara bekerja, berbisnis, silahkan bekerja, silahkan berbisnis. Yang kuliah, silahkan kuliah, jangan berhenti kuliah saudara ya. Lanjutkan kuliah saudara ya. Saudara harus tetap menjalankan kehidupan sehari-harimu. Jangan mengisolasi dari dunia ini, tetap ada. Memang dunia ini cemar, tapi Tuhan panggil kita menjadi kudus di tengah dunia yang cemar ini. Apakah bisa? Bisa, karena sudah ada satu teladan yang telah membuktikan dia bisa. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya Allah sejati, tapi dia manusia sejati. Dia sama dengan saudara dan saya. Dia mengalami godaan, dia mengalami pencobaan, dia mengalami kesengsaraan, dia mengalami kesepian, dia mengalami ditolak orang, dia mengalami pengkhianatan, dia mengalami banyak hal saudara. Sama, kita kan juga ditolak orang, kecewa, ditinggalkan, kesepian. Sama, Tuhan Yesus juga ngalamin semua itu.
Bedanya Yesus sama kita cuma satu, Yesus tidak berdosa, itu aja. Tapi yang lain-lainnya semua sama. Tapi untuk Yesus ada dalam statement tidak berdosa, itu perjuangan 33 tahun. 33 tahun, tidak kompromi. Yesus berbeda dengan dunia. Dan Yesus berpegang teguh pada kebenaran. Dua prinsip ini sudah dipraktekkan oleh Yesus. Dan kalau saudara berkata, saudara Kristen, Kristen itu artinya apa? Bukan agama. Saudara tahu gak kata Kristen munculnya dari mana? Dari orang-orang yang bukan Kristen, saudara, di Kisah Rasul pasal 11. Di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil Kristen. Kristen bukan agama. Kristen itu murid Yesus Kristus. Kenapa sampai orang-orang di Antioquia bilang Kristen loh ya? Kenapa? Karena orang-orang di Antioquia ngelihat ini orang kok mirip Yesus ya. Cara pikirnya, cara hidupnya, cara ngambil keputusannya kok mirip Yesus ya. Kristen, murid. Itu dia pertama kali sejarah kata Kristen, Kisah Rasul 11, nanti baca di rumah. Saudara, kalau kita sebut diri kita Kristen, bukan ngomongin agama. Bukan ngomongin denominasi, Pentakosta, Protestan, Katolik. Enggak, aduh ribut kita kalau ngomongin itu. Tapi kalau kita sebut diri kita Kristen, itu artinya kita mengikut jejak Yesus. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hati kita. Amin saudara. Rasanya memang berat ya, tapi kalau saudara punya desire mencintai dan mengasihi Tuhan, tenang aja. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kemauan dan kemampuan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari bangkit berdiri saudara. Kita percaya kita gak perlu jadi seperti Simpson yang akhir hidupnya penuh dengan tragedi. Sekalipun akhirnya bangsa Filistin dihancurkan, tapi kisah hidup Simpson benar-benar kisah yang sangat menjadi pembelajaran berharga ya buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan supaya mata kita tertuju hanya kepada Yesus saja. Karena